Shalom, selamat datang jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir pada hari ini dan juga yang menyaksikan ibadah online di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Oh Allah Bapa, Roh Kudus yang kami sembah, kami puja, kami muliakan Tuhan. Hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, melupakan sejenak segala beban kami, segala sakit penyakit, segala pergumulan kami Tuhan. Kami ingin fokus untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersiap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita orang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, di dalam segala keadaan kita mau tetap percaya bahwa Yesus adalah benteng hidup kita. Amin. Dialah kekuatan kita. Mari kita sama-sama mau nyatakan kepada Tuhan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mari nyatakan bersama.
terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama keluarga kami Tuhan, kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama kami, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus.
Bagi kami Engkau segalanya. Mari jemaat Tuhan katakan, bersama keluarga, bersama dengan keluarga kami, kami mau bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Yesus, coba menghalangi, namun kuasa, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama keluargaku melayani, bersatu semangat mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita mau sembah Tuhan. Dia hadir di tempat ini, melawat setiap kita, melawat setiap umatnya, atau melawat setiap keluarga-keluarga. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau memulihkan setiap kami Bapa. Kami bawa Tuhan keluarga kami kepada-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Oh Yesus, segala pujian syukur bagi-Mu, segala hormat kami mau setia melayani. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hati. Mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan. Ku ingin setia. Ini setiap kami melayani-Mu Tuhan. Ini isi hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan.
Kami ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap hidup kami Tuhan, segenap hati kami. Kami ingin selalu menyembah-Mu Yesus Tuhan. Pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin selalu di rumah Tuhan, memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Tuhan berkati Bapak hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang akan membawakan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, apa yang dikatakan yang berasal daripada-Mu. Hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu. Dan kami semua, para jemaat Tuhan yang hadir di on-site dan di online, Tuhan urapi kami. Hikmat Tuhan, urapan Tuhan menyertai kami. Kami bisa mendengar, kami bisa mengerti firman Tuhan, dan kami bisa melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, semua katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul komunikasi di era digital. Efesus pasal 4 ayat 25 dan ayat 29 hingga 32 akan kita baca pada hari ini. Dikatakan demikian, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, kita melihat pentingnya membangun komunikasi. Saudara sekalian, komunikasi yang berasal dari kata Latin communis, itu artinya sama atau membuat sama. Jadi komunikasi yang baik terjadi bila yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan memiliki pemahaman atau pemikiran yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi kalau kita ngomong A, penerima pesan kita juga harus menangkapnya sebagai A, tidak boleh B, C, D. Kalau ada persamaan paham dan pemikiran, akan tercapai kesatuan hati, akan terjadi keharmonisan. Tetapi sebaliknya, kalau terjadi perbedaan paham, justru akan menimbulkan masalah. Satu kali ada seorang ibu rumah tangga di Jakarta, sehabis makan pagi dengan keluarganya, dia ngomong sama pegawainya, buat makan nanti siang saya nggak masak, jadi kamu beli makanan di warteg aja ya, di warung Tegal ya, bawa ke sini. Siap nyonya, katanya. Berangkatlah orang ini, saudara sekalian. Setelah sekian jam, sudah siang kok nggak pulang-pulang. Ditelepon, hei Otong, kemana kamu? Kok lama bener suruh beli makanan? Jauh nyonya, ini baru sampai Cirebon. Mungkin sejam lagi baru sampai Tegal. Loh, kamu kemana? Loh, katanya disuruh beli warung Tegal. Jadi saya ke Tegal, Jawa Tengah. Wah ilah. Saudara, ini maksudnya berbeda apa yang disampaikan dengan apa yang ditangkap. Pada nyonya bilang, ya beli di warteg yang dekat dengan rumah, begitu. Nah, karenanya penting sekali untuk kita membangun komunikasi. Dengan siapa komunikasi itu pertama-tama harus dibangun? Tentu yang pertama adalah komunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sang pencipta kehidupan. Hukum yang terutama yang dicatat dalam Matius 22 ayat 37 dan 38 adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Mengasihi Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan adalah hal yang harus kita prioritaskan. Dan untuk intim dengan Tuhan, maka ada dua sarana yang kita bisa gunakan. Pertama adalah Alkitab. Sebab pada waktu kita membaca Alkitab, Tuhan menyampaikan isi hatinya, pikirannya, kehendaknya kepada kita. Sehingga kita bisa menangkap dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dosa akan menjauhkan kita dari Alkitab. Atau sebaliknya, Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa. Jadi kalau kita benar-benar membaca firman setiap hari, dosa akan dijauhkan dari kehidupan setiap orang percaya. Nah, tetapi selain membaca Alkitab, sehingga kita bisa dengar Tuhan bicara, kita juga perlu membangun kehidupan doa. Sebab doa artinya kita yang berbicara kepada Tuhan. Johannes Calvin berkata bahwa doa adalah nafas rohani orang percaya. Artinya setiap saat kita harus bernafas. Bernafas secara rohani artinya selalu connected dengan Tuhan. Selalu terhubung 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi doa bukan kegiatan melipat tangan menutup mata, tetapi komunikasi yang selalu kita bangun dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita selalu minta penyertaan dan petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, selain membangun hubungan dengan Tuhan, kita juga harus membangun hubungan dengan sesama manusia. Karena Matius 22 ayat 39 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sesama berarti teman kerja, sesama berarti sahabat karib. Tapi yang terutama adalah keluarga kita sendiri. Sehingga komunikasi dalam pernikahan dan keluarga sangat penting untuk kita bangun. Saudara, pernikahan itu adalah berpadunya dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Ada pepatah zaman dulu, asam di gunung, garam di laut, bertemu di dalam satu kuali atau belanga. Tapi walaupun ketemu dalam satu kuali, kan asam dari gunung, garam dari laut, artinya latar belakangnya beda. Suami istri yang menikah pun punya perbedaan. Misalnya perbedaan pola asuh. Yang satu dibesarkan dalam keluarga yang sangat rapi dan bersih. Yang lainnya dibesarkan dalam keluarga yang acak-acakan, rumah amburadul dan gak masalah. Ini bisa menimbulkan konflik, saudara. Mungkin yang satu dibesarkan dalam keluarga yang irit banget. Satu lagi dibesarkan di dalam keluarga yang royal. Ini juga kan menimbulkan masalah. Selera juga bisa beda. Suami doyan daging, istri doyan sayur. Ini bisa menimbulkan masalah kalau tidak dijembatani lewat komunikasi. Tapi kalau kita komunikasikan, perbedaan itu justru akan mendatangkan kekuatan karena bisa saling melengkapi. Kalau boleh diibaratkan, peranan komunikasi itu ibarat peranan jantung dalam kehidupan kita. Karena dengan jantung ini maka seluruh peredaran darah itu diedarkan ke seluruh tubuh kita sehingga terjadi kehidupan. Begitu juga komunikasi yang baik di dalam keluarga bagaikan jantung yang membawa kehidupan, keharmonisan kepada seluruh anggota keluarga. Saudara, biasanya kalau orang dulu ke dokter ya, maka salah satu hal yang diperiksa adalah mulutnya. Buka mulut, dilihat lidahnya. Pakai senter begitu, saudara. Kenapa yang dilihat lidahnya? Kalau lidahnya sehat, orangnya sehat. Tapi orang itu dideteksi sakit karena lidahnya sakit. Saya yakin dalam keluarga kalau ucapan komunikasi kita sehat, keluarga juga akan sehat. Tetapi tidak adanya kesehatan komunikasi akan menyebabkan masalah di dalam keluarga. Sebetulnya perbedaan itu jangan diperangi, tapi cobalah cari titik temu. Carilah persamaan lewat komunikasi yang terus menerus harus diusahakan dalam kehidupan. Firman Tuhan tadi mengajarkan supaya kita berkata-kata dengan benar, jangan dusta. Kata-kata kita harus membangun, jangan hambar, jangan menyakiti orang lain.
Jangan ada kepahitan, pertengkaran, kemarahan yang terucap dalam komunikasi. Tapi biarlah kita ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengasihi. Sebab kalau kasih ada dalam hidup kita, komunikasi kita juga adalah komunikasi yang akan sangat menguatkan satu dengan yang lain. Ada seorang penulis buku rohani yang namanya Norman Wright, dan dia suka menulis buku tentang pernikahan, keluarga, dan juga bagaimana komunikasi dalam keluarga yang baik. Yang pertama, saudara, dia menganjurkan, jadilah pendengar yang baik. Diam pada saat pasangan berbicara. Jangan suami ngomong, istri ngomong, akhirnya perang, saudara. Ya, mari kita sepakat, jangan teriak sama-sama kecuali saat rumah kebakaran. Kalau rumah lagi kebakaran, bolehlah teriak bareng. Yang kedua, lambat untuk bicara, pikir dulu matang-matang, jangan terburu-buru. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut? Supaya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sebab kalau kita ngomong dulu baru mikir, maka masalah akan timbul dalam kehidupan. Yang ketiga, nyatakan kebenaran dalam kasih. Ada orang bilang gini, saya ya orangnya gak suka nyimpen. Kalau saya gak suka, wah saya ngomong aja, saya muntahkan. Setelah itu beres, saya gak punya musuh, selesai buat saya. Ya selesai buat Anda. Tapi kepada orang yang Anda muntahkan kekesalan, persoalan baru dimulai, bukan selesai, saudara. Artinya kita harus ngomong kebenaran, tapi harus dibalut, dibungkus dalam kasih, sehingga orang tidak terluka. Berikutnya, jangan membisu kalau ada masalah. Ada suami atau istri kalau ada masalah diam aja. Kalau ditanya kenapa sih kamu diam melulu, pikir aja sendiri. Loh, gimana bisa pikir sendiri? Mesti diutarakan isi hatinya. Jangan berharap anggota keluargamu punya ilmu kebatinan sehingga bisa membaca apa yang ada dalam batin saudara. Harus diungkapkan apa yang membuat Anda kesal, muram, dan sebagainya. Berikutnya, nyatakan ketidaksetujuan tanpa harus bertengkar. Tidak setuju itu wajar, beda pendapat itu lumrah, tapi tidak harus menjadi sebuah pertengkaran. Jadi kita bisa sepakat untuk tidak sepakat tanpa harus bertengkar. Ini seni yang harus dipelajari. Berikutnya, tanggapi dengan ramah, jangan cepat marah. Jangan begitu ada masalah, respon kita marah. Ada berita kurang enak, marah. Target penjualan kurang terpenuhi, marah. Duit kurang, marah. Saudara, jadilah orang yang kreatif kalau ada masalah, kalau ada apa. Jangan jurus menghadapinya cuma satu, marah. Itu kurang kreatif. Ya, kadang-kadang bisa marah, kadang-kadang bisa diam, kadang-kadang bisa senyum, kadang-kadang bisa bikin humor walaupun humor yang garing gitu ya, karena kita sedang mengalami masalah. Kadang-kadang kita bisa bilang udahlah, kita doa sama Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikan masalah untuk kita. Itu kreatif, saudara. Jangan apapun yang datang dalam hidup saudara, responnya cuma bisa satu, tombolnya cuma itu doang, marah. Belajar hidup ramah. Berikutnya, jika salah, akui dan minta maaf. Minta maaf itu memang berat, tapi lebih berat kalau saudara tidak belajar minta maaf. Nah, kalau yang salah adalah pasangan kita, maka kita juga harus rela memaafkan kesalahannya. Bahkan melupakan serta tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Kalau ada sampah dibuang, jangan dikorek-korek terus. Salah itu manusiawi, mengampuni itu ilahi. Mari kita bukan hanya pakai jalan manusiawi, tapi jalan Tuhan yang mengampuni orang yang bersalah. Jangan suka ngomel dan bicara negatif. Ibu-ibu, engkau adalah penentu kebahagiaan di dalam keluarga. Termometer dalam keluarga saudara, engkau yang pegang. Karena itu jangan suka ngomel, mengeluh, bersungut-sungut, ngomong negatif. Itu merusak atmosfer keluarga. Tapi pakai kata-kata yang baik, kata-kata iman, kata-kata yang menguatkan.
sehingga kita merasa dikuatkan, dibangunkan dalam keluarga. Pahami pendapat pasangan, izinkan beda pendapat. Kalau kita punya pendapat A, lalu pasangan kita berbeda pendapat, jangan dimarahi. Siapa tahu pandangannya lebih baik. Saudara, daripada satu pikiran lebih baik dua pikiran. Pikiran yang lebih banyak kalau kita diskusikan bersama-sama, lihat posisi mana yang lebih menguntungkan lalu dibuat keputusan, keputusannya bisa lebih bijaksana. Dan jangan gampang menyalahkan, mengkritik pasangan kita. Sebaiknya kita memberi semangat, encouragement, sehingga dia juga dikuatkan. Kalau hal-hal ini kita bisa lakukan di dalam keluarga, maka komunikasi yang sangat penting itu akan membawa dampak yang positif di dalam kehidupan dan keluarga kita. Jadi yang pertama, pahamilah pentingnya komunikasi, dan mari kita belajar untuk meningkatkan komunikasi secara alkitabiah. Yang kedua, pahami tantangan komunikasi di era digital. Saudara, tantangan zaman ini sangat berbeda dengan tantangan yang dihadapi orang 20 tahun yang lalu. Zamannya udah berubah dan kita harus menyesuaikan diri dengan perbedaan. Kini informasi itu cepat sekali didapat dan disebarkan dengan teknologi digital berbasis komputer yang terhubung dengan internet. Akibatnya terjadilah perubahan perilaku, beda antara dulu dan kini. Misalnya, dulu anak kalau nggak tahu jawabannya untuk sebuah pertanyaan, maka dia tanya orang tuanya. Orang tuanya juga belum tentu tahu, saudara. Tapi sekarang anak langsung cari di mbah Google. Sebab jawaban-jawaban informatif dia bisa temukan di sana. Anak pada zaman dulu kalau dimarahi orang tua langsung ngambek, masuk kamar, kunci pintu, sedih, mungkin nangis. Zaman sekarang anak dimarahin orang tua, apa yang dia lakukan? Merubah status di Instagramnya. Tiba-tiba gelap aja saudara gambarnya. Atau anjing bulldog lagi marah begitu. Kan beda responnya. Kemudian kalau misalnya suami istri bertengkar, dulu dua-duanya berdiam diri, diam-diaman. Sekarang istri bisa masuk kamar, ambil WA-an sama teman-temannya. Oh, gua lagi dimarahin sama suami ini. Oh, kenapa? Wah, jadi curhat saudara sekalian. Atau remaja, dulu menulis kisah hidupnya itu di diary. Ada yang dulu waktu masa remaja masih suka nulis diary gitu. Saya perhatikan buku diary dulu yang dijual itu ada gemboknya, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang ditulis di diary tidak boleh dibaca oleh orang lain. Ini private, rahasia. Sekarang udah nggak gitu. Orang kalau menulis kisah hidupnya di blog pribadi, di sosial medianya, supaya seluruh dunia tahu, saudara. Kalau dulu kan empet-empetan supaya nggak diketahui orang, sekarang supaya diketahui semua orang. Betapa berbedanya tantangan pada masa dulu dan pada masa kini. Nah, saudara, kemajuan digitalisasi ini ternyata memang punya pengaruh yang positif. Apa saja? Misalnya, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Oh, dulu kalau mau telepon orang di Amerika susahnya minta ampun. Mesti telepon dulu ke pusat Telkom tuh saudara sekalian, minta nomor. Ngomongnya juga cepet-cepet karena 1 menit itu sudah dihitung berapa dolar gitu. Sekarang kan dengan internet ya asal ada pulsanya ya jalan terus saja, ngomong sekian lama, bahkan kirim gambar, video dan sebagainya juga bisa. Dulu kalau orang punya bakat ngarang lagu, nyanyi, suaranya bagus, dia susah untuk bisa memproduksi. Karena apa? Dia harus ketemu sama produser, label tertentu, belum tentu juga disetujui untuk direkam. Tapi sekarang berdiri aja saudara dekat handphonenya, lalu dia nyanyi, ya masukkan, upload di YouTube. Kalau suaranya bagus, viewernya bisa banyak, dia bisa dapat duit besar karena dia jadi YouTuber, saudara sekalian. Ya, inilah perbedaan yang ada. Nah, ngomong-ngomong soal YouTube ini, saya mau kasih tahu bahwa ibadah online, pelayanan online di gereja kita tidak dimonetize.
Jadi kita nggak ngambil duit dari YouTube, saudara sekalian. Kalau misalnya saudara lagi ibadah atau lagi dengar khotbah tiba-tiba ada iklan, itu karena kebijakan dari YouTube. Tapi nggak ada sepeser pun masuk ke gereja kita. Karena saya merasa bahwa ibadah itu mestinya nggak usah dijadikan sumber untuk cari duit lah dari YouTube. Ya kalau orang berbeda pandangannya silahkan. Tetapi saya perlu beritahu supaya kalau ada iklan jangan dipikir ini GB Bethel ini kok banyak iklannya ya, apa cari duit? Enggak saudara, itu dari kebijakan YouTube, bukan dari gereja kita. Kita tidak mengambil uang untuk atau mendaftarkan diri untuk menerima uang, sama sekali tidak. Karena kita rasa ibadah itu beda sama YouTuber, begitu saudara. Nah ini adalah hal-hal yang kita harus pahami di dunia di mana era digital itu sedang terjadi. Kita juga bisa belanja secara online dengan mudah, tinggal klik. Dan kemudian barangnya datang 1-2 hari kemudian, diantar oleh Gojek dan sebagainya. Kalau dulu kan mesti ke mall, ke toko dan sebagainya. Nah tetapi ada aspek negatif yang kita harus waspadai juga. Misalnya karena terlalu terikat dengan sosial media, orang bisa menjadi asosial, antisosial, asos. Banyak anak sekarang sibuk main game online dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Orang tua juga sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan HP-nya. Nah supaya hal ini tidak menimbulkan masalah yang merenggangkan keluarga, kita harus membatasi waktunya. Misalnya anak kalau main game maksimal berapa jam sehari, misalnya sejam. Setengah jam pagi, setengah jam sore misalnya. Diatur, lebih daripada itu tidak boleh. Saudara, dan memang hal ini harus dibiasakan dari sejak masa kecil. Bukan hanya bahaya asosial, ada juga bahaya asusila melalui teknologi media ini. Karenanya saudara-saudara, terutama anak-anak kita tidak terpengaruh oleh pornografi dan hal-hal yang buruk lainnya. Kita harus memperkuat iman dan nilai-nilai moral di dalam keluarga kita. Kan sekarang orang bisa lihat apapun lewat komputer, lewat internet. Cara bunuh diri bisa cari, tinggal diklik cara bunuh diri. Ya, ateisme, komunisme tinggal diklik, keluar artikelnya. Atau artikel tentang agama-agama yang lain. Atau banyak juga video yang menyerang kekristenan. Yesus bukan Tuhan, bukan Yesus yang mati di salib katanya. Wajahnya disamarkan oleh orang lain. Nah kalau kita tidak memperkuat iman, banyak kok yang kemudian imannya menjadi goyah. Padahal apa yang dicatat itu belum tentu sebuah kebenaran. Banyak hoaxnya saudara. Sehingga kita harus mendalami firman, dengar ceramah-ceramah. Kalau di gereja kita ada yang namanya super seminar untuk pertumbuhan rohani, yaitu bahasan-bahasan teologi populer yang kemudian setelah disampaikan ada tanya jawab sehingga kita bisa menjadi puas, paham apa yang terjadi. Ya di YouTube saya juga walaupun tidak terlalu sering, misalnya Rubin Adi Abraham TV, itu ada beberapa konten termasuk pandangan saya tentang Israel atau Palestina yang sering konflik itu. Saya bicara di sana saudara-saudara. Supaya orang-orang ketika ingin tahu hal-hal semacam itu dia bisa tinggal akses saja. Ini kelebihan pada masa kini. Karena apa? Orang bisa langsung mengakses seperti YouTube dan sebagainya. Tapi iman harus dikuatkan. Moralitas harus ditingkatkan lewat ajaran dan nasihat Tuhan. Dan saya mau katakan hal ini sangat bisa dibangun kalau di dalam rumah kita punya mesbah keluarga. Di mana suami, istri, orang tua, anak duduk bersama-sama menyanyikan pujian untuk Tuhan, membaca Alkitab bersama, sharing bersama, doa syafaat bersama. Bapak itu memegang peranan yang sangat penting ya. Hari ini Father's Day ya. Kalau ada bapak-bapak, Happy Father's Day. Tapi bapak adalah imam dalam keluarga. Imam itu artinya pengantara antara dia dengan Tuhan. Dia mewakili keluarganya, membawa keluarganya datang kepada Tuhan, dan dia memintakan berkat sehingga disalurkan sebagai kepala kepada anggota keluarga. Itu fungsi imam. Sayang sekali ada banyak pria, banyak pemuda, banyak suami tidak ngerti fungsinya sebagai imam.
Wanita juga nggak ngerti. Saya perhatikan ya, saudara sepupu kita umat Islam, kalau yang gadis itu ya, dekat-dekat sama seorang pria, apalagi mau dilamar, dia ngomongnya apa? Semoga kamu bisa menjadi imamku. Saya rasanya jarang dengar, hampir nggak pernah dengar dari pemudi Kristen, semoga kamu bisa jadi imamku. Nggak pernah dengar saya. Karena mungkin di dalam hati para wanita Kristen ngomongnya bukan gitu. Semoga kamu bisa menjadi ATM-ku yang tidak berhenti-hentinya mengeluarkan uang. Loh saudara, kita kok jadi duniawi banget? Pada seharusnya kita harus mencari pasangan hidup yang bisa menjadi imam. Dan suami pria harus jadi imam. Keluarga harus lebih rohani karena kehadiran kita. Dan suamilah yang harus mengupayakan adanya mesbah keluarga di dalam kehidupan kita. Sejak pandemi Maret 2020 terjadi, gereja tutup. Apa yang saya lakukan? Saya bilang sama keluarga, kita kumpul tiap hari jam 5 sampai jam 6 sore, mesbah doa keluarga. Bahannya apa? Kita bikin itu saudara, sudah berbulan-bulan. Mesbah keluarganya juga Senin sampai Sabtu, terus tiap hari tanpa break. Kira-kira 8 bulan mungkin. Baru setelah itu ditambah dengan keluarga pendeta Joko, keluarga pendeta Yusuf Tarigan sekarang Selasa, Jumat. Supaya memberi kesempatan jemaat yang sudah sering lihat, ikut bersama, membuat ibadah keluarga di rumahnya masing-masing. Bukan cuma nonton. Bahan pun sekarang sudah diambil oleh tim dari Sinode GBI dan bisa diakses setiap hari di bit.ly mesbah keluarga. Semua disambung, M-nya besar, K-nya besar. Jadi setiap kali kita perlu bahan, ambil aja di sana. Mudah kan saudara sekalian. Contohnya lihat aja mesbah keluarga yang saya dan rekan hamba Tuhan lain lakukan di YouTube GBI Battle hari Selasa dan Jumat. Tapi kalau saudara ada yang belum bisa melakukannya, saya kasih yang paling simpel lah ya. Saudara kalau makan, kalau bisa sesering mungkin duduk bersama, suami, istri, orang tua, anak. Sebelum makan, usahakan doa mesti bareng-bareng. Sedapat mungkin doa bareng. Nah waktu doa bareng kita bisa doa buat makanan yang disajikan. Tapi kita janjian. Gimana kita janjian ya, sebelum kita doa buat makanan kan cepet. Kita doa dulu buat keluarga. Doakan suami, doakan istri, doakan orang tua, doakan anak. Baru kemudian doa buat makanan. Kalau itu sudah lebih lancar, tambah lagi. Nyanyi satu lagu beberapa kali sebelum kita doa. Kalau sudah lebih lancar, tambah lagi. Setelah nyanyi beberapa kali, saudara buka Alkitab, baca beberapa ayat firman, lalu jelaskan secara ringkas. Dan kasih kesempatan untuk keluarga menanggapi. Kamu dapat berkat rohani apa dari ayat ini? Kamu ada pengalaman apa dari ayat ini? Lalu kemudian sebelum doa makan, doa syafaat dulu. Lama-lama dari doa makan itu menjadi doa mesbah doa keluarga. Nah cuma kalau udah agak lebih lama, saya anjurkan makanannya jangan keluar dulu. Duduk aja bersama. Nanti kalau keluar dulu udah gak anget saudara sekalian. Tapi lambat laun kita mulai tambah, mesbah keluarga terbentuk dalam hidup kita. Kalau suami tidak berperan sebagai imam gimana? Istri harus jadi penolong. Kan suami itu ibarat kepala, istri ibarat leher. Kalau kepalanya tunduk terus, maka leher harus menopang supaya kepalanya menjadi bangkit. Begitu juga kalau suami belum bisa mimpin doa keluarga, gak apa-apa istri dulu. Sambil akhirnya dorong, ayo pap bagian kamu. Kamu kan sudah lihat cara saya mimpin. Saudara, melalui hal tersebut tantangan komunikasi di era digital yang kalau tidak diwaspadai juga akan menghancurkan iman, itu bisa kita atasi. Jadi pahami pentingnya komunikasi, pahami tantangan komunikasi di era digital dan mengatasinya. Nah saya ingin memberikan beberapa tips kebajikan apa dalam keluarga yang kita perlu lakukan di masa pandemi. Saya ingin memberikan nasihat ini kepada anak, kepada remaja, pemuda, dan kepada orang tua. Saya mulai dengan yang pertama.
Nasihat saya kepada anak-anak, bukan hanya anak kecil tapi yang sudah dewasa, yang mungkin orang tuanya sudah lanjut usia. Lindungilah orang yang sudah tua. Lindungilah kakek nenek yang di tengah pandemi ini sebetulnya sedang terisolasi secara sosial. Dulu orang tua itu kan suka ketemu sama teman-temannya, cerita masa lalu yang diulang-ulang terus ceritanya. Sekarang kesempatan itu sulit loh saudara. Karena begitu mau keluar rumah, anaknya bilang, orang tua jangan keluar rumah, hati-hati loh pak, hati-hati loh kek. Jadi orang tua ada di rumah, gak bisa kumpul sama teman sebayanya. Lalu mereka juga gaptek. Waduh, banyak orang tua sekarang meninggal saudara, karena merasa hidupnya gak berguna. Bukan kena COVID, tapi rasa hidup gak berarti, gak punya teman lagi. Terisolir secara sosial. Jadi kalau saudara berkemurahan hati, perhatikan hal ini untuk orang-orang tua. Bantu mereka bisa berkomunikasi secara digital. Belikan mereka smartphone yang user friendly, yang mudah digunakan. Gak usah yang paling mahal, gak usah yang paling lengkap. Yang simple tapi bisa ada WA, bisa ada Zoom, kira-kira seperti itu saudara. Bisa ngeklik YouTube, ya, bisa pesen Gojek, kira-kira seperti itu. Sebab beberapa hari yang lalu ada pengurus bilang, aduh pak gimana ya, lansia di gereja kita juga banyak yang gak bisa ikut komsel online. Saya bilang bikin tutorial yang gampang, dampingi supaya mereka bisa ikut komsel online lewat WA group, ya, voice call atau lewat Zoom. Ya masalahnya bukan di situ, masalahnya ini HP-nya HP jadul yang cuma bisa SMS sama nelpon sama lempar anjing, saudara-saudara. Wah kalau gini kan susah, nggak ada solusinya. Solusinya apa? Ya belikan saudara. Ini ya saya mau bilang, kalau engkau punya kakek nenek yang sudah sulit berhubungan dengan orang lain, salah satu hadiah yang baik untuk dia, belikan smartphone. Buang itu stupid phone, ya, telepon bodoh dibuang, diganti dengan smartphone. Lalu kedua, saudara juga bisa harus mengisi dengan aplikasi-aplikasi yang berguna, misalnya dengan WhatsApp, dengan Zoom. Satu hal yang sangat dibutuhkan orang tua, Alkitab bersuara, saudara bisa download gratis. Karena dari Kejadian sampai Wahyu, sekarang ada aplikasi itu saudara. Jadi dibacain tuh ayat Alkitab. Kan enak sekali, mau baca Wahyu dibacain, baca Mazmur dibacain, tinggal pilih doang. Nah kita berikan sesuatu yang bermanfaat buat mereka, ditambah petunjuk penggunaannya. Nah ingat, orang tua sering lupa. Jadi kalau saudara ngomong akan nanya lagi. Jadi supaya saudara tidak terus-terusan terganggu tiap hari, di kertas saudara ketik atau saudara tulis cara memakai WA gitu. Cara mendengar Alkitab suara 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibaca. Itu akan sangat menolong. Saudara, saya ingat sebelum pandemi di kita kan ada ibadah lansia jam 9, setengah 11 sudah bubar biasanya hari Sabtu. Tapi satu kali ada para mahasiswa dari mana itu datang memberikan pelatihan sehabis ibadah, jadi ibadahnya dipersingkat, bagaimana menggunakan smartphone untuk pesan Gojek, makanan dan sebagainya, atau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah ini saya lihat lansia senang sekali. Sampai jam 1 belum bubar saudara. Sampai saya tanya sama pengurus, tumben kok lama? Wah lagi semangat nih Bapak Ibu katanya. Karena apa? Dia mungkin uang punya loh saudara, tapi mau beli pecel di Jalan Anu, mau beli rujak di Jalan Anu, mau beli soto di Jalan Anu, mesti nungguin anak cucunya. Begitu dimintain tolong ngambek lagi anak cucunya saudara. Tapi karena dia bisa pesan lewat Gojek, masukin uang secara digital, diajarin caranya. Senang sekali. Membuat kehidupan itu lebih berguna, masih ada maknanya, bisa komunikasi sama temennya, walaupun tidak bisa tatap muka, minimal tatap layar, kira-kira begitu. Jadi ini adalah kebajikan yang kau bisa lakukan kepada orang tua. Ya baik saudara yang di gereja maupun yang di online, dengarkan ini. Supaya orang tua kita juga tetap sehat, karena terhubung, tidak terisolasi secara sosial. Dan jangan lupa,
bayarin internetnya. Sebab walaupun sudah ada smartphone, kalau nggak ada pulsanya ya sama aja saudara. Atau kalau mereka punya uang, kasih tahu aja cara bayarnya demikian. Dan salah satunya ingatkan penipuan lewat sosial media yang marak supaya orang tua kita terpelihara. Ada nasihat yang saya juga mau sampaikan untuk remaja pemuda dalam usia milenial. Pada umumnya orang milenial itu tidak mau diganggu karena mereka selalu terhubung, connected, terus secara digital dari pagi sampai malam. Terhubung dengan pekerjaannya, terhubung dengan teman-temannya. Nah, saya mau bilang, kelompok milenial tidak boleh punya dunia sendiri yang gak peduli sama orang lain. Jadi sepertinya ya nggak memperdulikan orang lain lah. Nah, karena itu saudara harus tentukan waktu untuk keluarga, baik untuk ngobrol, untuk kegiatan bersama. Jadi kadang-kadang gini ya, dia lagi main ketik-ketik begitu saudara. Kan sekarang banyak work from home. Ya, jadi ada banyak milenial nggak pernah keluar rumah tapi uangnya banyak. Jangan disebut babi ngepet. Wah, kacau ini. Orang hidup masih dalam zaman batu yang ngomongnya gitu. Orang sekarang tinggal di rumah pakai komputer, dia bisa dapat uang melalui transaksi, melalui pekerjaan dan sebagainya. Nah, kalau diajak ngobrol, dimintain tolong, ini tuh gimana ya, HP-nya mati dan wah, dia merasa terganggu karena lagi kerja. Tapi kelompok milenial juga nggak boleh egois. Dia harus bilang, papa, mama, kakek, nenek, saya kan kerja nih walaupun di rumah lewat komputer. Jadi bukan main-main nih. Tapi kalau mau ngobrol, mau minta tolong, mau apa, oke. Kalau sore sampai malam saya udah lebih longgar. Nah, jadi seluruh keluarga juga tahu kapan waktunya minta tolong. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Yang berikutnya adalah nasihat yang saya mau sampaikan kepada para orang tua. Pasang filter yang aman untuk tayangan internet bagi anak-anak Anda. Supaya mereka tidak terjebak di dalam tayangan negatif, pornografi dan sebagainya. Lalu anak-anak sekarang sebetulnya senang melakukan kegiatan bersama secara virtual. Karena itu orang tua kalau diajak anak, yuk foto. Ada orang tua, gak mau foto-foto terus, belum mandi, belum apa dan sebagainya. Saudara, anak sekarang maunya begitu. Ya udah bikin kegiatan keluarga di foto untuk buat konten bersama. Ada anak, ayo papa ya ikut TikTok begitu, wah goyang kanan, goyang kiri, nanaonan ya teh. Ya tapi ya memang zamannya seperti ini loh saudara sekalian. Dan kalau kita bisa mengeratkan hubungan keluarga, bukan kontennya yang kita ingin viral, tapi kehangatan, keharmonisan bekerja bersama dalam keluarga itu penting. Atau anak senang, ya punya anjing kecil yang lucu, dia bikin video hewan peliharaan lalu di-upload. Mah tolong pegangin ya mah, nanti klik ya. Ya saya lagi pegang anjingnya nih ya, anjingnya mau dinaikin ke pohon atau kemana begitu. Ya kita bantu saudara sekalian. Jangan bilang nanaonan ieu teh. Apa-apaan ini. Kebersamaan dalam keluarga di era digital itu ya harus dipahami oleh kedua belah pihak. Tapi orang tua juga harus mengajak anak-anak keluarganya melakukan kegiatan non-digital. Misalnya apa? Olahraga bersama, rekreasi bersama, makan bersama, atau ngobrol santai sambil makan kacang atau ngopi. Itu sesuatu yang menarik. Kalau saudara bisa melakukan kebajikan bagi keluargamu, lakukanlah. Dan apa kebajikannya? Apa yang saya sampaikan ini. Saudara bisa dengar rekamannya setelah ibadah ini. Saudara mulai praktekkan. Hidup kita jangan jadi berkat buat orang jauh-jauh saja, tapi terutama dengan keluarga kita. Orang tua bisa melakukan kebajikan. Remaja, pemuda, bahkan anak bisa melakukan kebajikan bagi keluarga mereka. Jadi yang pertama pentingnya komunikasi. Yang kedua kita mengerti tantangan komunikasi di era digital, termasuk bagaimana mengatasinya. Dan yang terakhir yang ketiga, manfaatkan teknologi komunikasi di era digital. Saudara,
Kemajuan terjadi, tapi kita harus belajar menguasai dan memanfaatkan media digital ini. Albert Einstein pernah berkata, "Science without religion is lame, but religion without science is blind." Ilmu tanpa agama lumpuh, tapi agama tanpa ilmu buta. Artinya apa? Iman dan ilmu itu harus saling melengkapi satu dengan yang lain, jangan dipertentangkan. Banyak orang itu menentang teknologi. Wah, ini tanda akhir zaman, teknologi maju, dari setan. Saudara, kemajuan teknologi itu bukan suatu dari setan. Ya, kadang dulu ya orang Kristen ada yang begitu komputer muncul, setan, antikris, 666. Barcode muncul, setan, antikris. Jangan pakai barcode. Coba sekarang kalau saudara pergi ke shopping center, beli barang 100 item, lalu dicatat dulu 1, 2 kayak dulu toko warung zaman dulu. Mana ada orang yang mau, kan tinggal ceret. Saudara-saudara, ada hamba Tuhan bilang, kalau khotbah harus pakai Alkitab tercetak. Kalau pakai tab itu tidak rohani. Alkitab itu yang ini, bukan yang ini, gitu. Saya bilang, ya kalau mau lebih rohani, kalau menurut saya pakai perkamen dan papirus, lebih rohani. Jadi gulungan kitab tuh saudara dari kulit kambing, lebih rohani. Loh, apakah kerohanian ditentukan dari bentuknya, ataukah dari isi yang kemudian kita serap dalam hidup? Walaupun saya mau bilang saudara, dalam devosi pribadi, saya tetap lebih nyaman menggunakan Alkitab cetak. Karena kalau pakai pakai HP itu kadang-kadang suka ada WA masuk, ada apa. Aduh, banyak gangguannya saudara. Ingin ngeklik yang lain. Sudahlah kalau devosi pribadi pakai ini saja. Nah, kita bersyukur terutama yang mungkin 50 tahun ke atas matanya kurang tajam. Lembaga Alkitab Indonesia sudah mencetak Alkitab terbaru versi huruf besar. Isinya sih sama, cuma tulisannya lebih gede, saudara sekalian. Jadi saya minta toko buku kita selalu siap, karena ini sangat berguna. Saya udah cukup lama loh saudara, nggak baca Alkitab dengan cetakan ini. Karena kalau yang ini pun rasanya terlalu kecil. Walaupun pakai kacamata rasanya terlalu kecil. Tapi begitu dapat yang gede itu, waduh, puji Tuhan, mulai garis bawahi lagi. Merah, biru, kuning, hijau. Jadi kalau saudara mau kasih hadiah buat nenekmu, kakekmu, kasih Alkitab. Kasih bakso mah hilang 3 jam juga udah amblas. Kasih Alkitab seumur hidup, tetap akan dibaca saudara sekalian. Nah, jangan menentang teknologi. Saudara ingat gak dulu tukang ojek demo-demo, protes-protes karena ada ojek online. Sekarang mah gak ada yang demo. Kenapa? Semuanya ikut jadi ojek online. Dan ternyata secara penghasilan lebih banyak manfaatnya. Karena orang bisa pesan makanan, bisa pesan apa melalui aplikasi online tersebut. Nah, karena itu dalam Kejadian 1 ayat 27-28, ketika Tuhan menciptakan manusia, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk berkuasa atas bumi. Taklukkanlah itu. Artinya Tuhan ingin agar kita menguasai. Apapun tantangan, perubahan, perkembangan bisa terjadi. Tapi manusia yang adalah gambar Allah diberi hikmat untuk berkuasa atasnya. Contohnya di masa pandemi, orang gak bisa kebaktian di gereja. Apalagi mulai Maret, April, Mei tahun yang lalu. Apa yang kita lakukan? Kita mulai mengadakan ibadah online. Sehingga sekarang ada 2, onsite dan online. Ada yang beberapa tanya, Pak, kenapa tiap minggu saya lihat Pak Rubin juga khotbah ya, bukan hanya secara onsite di gereja tapi juga secara online. Karena saya bilang, yang menyaksikan khotbah saya lewat online itu beda dengan yang lewat onsite. Dan saya mau bilang saudara sekalian, melalui komunikasi kemajuan teknologi ini, kita bisa menyampaikan firman Tuhan untuk skala yang lebih luas. Bukankah ini adalah dampak komunikasi di era digital yang harus kita manfaatkan? Karena itu sebagai bagian akhir,
gunakanlah teknologi digital sebagai sarana yang pertama untuk pertumbuhan rohani. Orang tua harus mengajarkan sikap takut akan Tuhan kepada anak-anaknya, sharing pengalaman rohani bersama dengan anak-anak mereka. Ajarkan waktu kamu duduk, waktu kamu berjalan, waktu kamu berdiri. Lalu saudara juga bisa mengikuti dan mengajak anak-anak keluarga kita ikut ibadah online yang menumbuhkan iman. Ibadah online seperti hari Minggu ini, kelompok sel secara online, pemuridan SMK, saya murid Kristus level 1, 2, 3, 4, mesbah keluarga, doa secara online. Tidak perlu meninggalkan tempat, tetap di rumah, tapi bisa ikut ibadah. Saya mau beritahu, sekarang gereja kita sudah punya member online. Jadi saudara yang suka ke gereja kan dapat member. Sekarang ada orang yang belum pernah ke gereja di sini karena tinggalnya di luar kota atau bahkan di luar pulau. Mereka bilang, boleh nggak Pak kami jadi anggota online? Karena terus terang sejak pandemi gereja kami tutup, kami nggak pernah datang ke gereja kami. Tapi tiap hari Minggu kami ikut kebaktian di GBI Battle. Lah zamannya kan berbeda saudara. Akhirnya kita runding pengurus, saya bilang oke, setuju dengan catatan. Dia bukan cuma lihat YouTube pada hari Minggu, tapi dia ikut komsel online dan pemuridan SMK online. Karena lewat komsel dan pemuridan ada dua arah. Dia bisa ngomong, dia bisa dijawab, dia bisa mendengar orang, bisa tahu namanya dan sebagainya. Kalau cuma lihat, nggak bisa jadi member online. Dan secara kerohanian dia bilang, kami bertumbuh. Kami mulai mengenal firman Tuhan. Jadi mengapa kita dalam dunia ini harus berkeras hanya dengan pola yang lama. Pola yang baru Tuhan sedang berikan di dalam gerejanya. Jadi orang bisa mengikuti ibadah online, komsel online, dan sebagainya. Walaupun kalau saudara mendapatkan kesempatan untuk bisa onsite, hadir di dalam ibadah onsite. Karena ada tentu ngalami hadirat Allah bersama-sama itu lebih terasa. Apalagi kalau kondisi lebih kondusif, koinonia, persekutuan dengan saudara-saudara seiman, itu juga kita bisa alami. Dan yang terakhir, gunakan teknologi digital sebagai sarana penginjilan. Bukan menyebarkan hoax saudara, tapi menuntaskan amanat agung Yesus, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tetap menabur benih firman dimanapun kita berada. Ada alumni mahasiswa STT Karisma program S2. Dia bikin channel di YouTube saudara, renungan harian setiap hari. Gak pernah munculin wajahnya. Cuma pertama kali saya dengar rasanya suara si ini ya, apa bener gak saya WA? Ini kamu yang bikin ya? Iya Pak. Saya cuma dengar suaranya, saya hafal. Dia cuma tampilkan pemandangan dan sebagainya. Lalu ada renungan. Saya lihat subscribernya 400.000. Tiap hari renungan hariannya minimal dibaca 20.000 orang atau didengar 20.000 orang. Wih, luar biasa. Jadi platform sekarang bukan mimbar gereja loh saudara. Platform sekarang sosial media. Jadi kalau saudara mau bersaksi, mau khotbah 1 menit, mau sharing atau apa, pakai Instagram, pakai YouTube atau sosial media yang lain. Gak usah mikir, kapan ya Pak Rubin ngundang saya khotbah di mimbarnya GBI Mengkarwangi. Udah ketinggalan pola pikir itu. Tiap hari saudara bisa sampaikan firman, kesaksian, hal-hal yang baik lewat platform dari sosial media yang ada. Ini luar biasa. Saya khotbah hari Minggu ini lebih sedikit daripada minggu-minggu yang lalu. Ya, ada pengurus bilang, waduh gimana Pak, kita harus kurangi karena COVID-nya makin tinggi dan sebagainya. Saya bilang boleh saja, tapi saya bilang jemaat sekarang mah udah pinter. Mereka udah tahu, baca-baca di sosial media sendiri. Ya udah gak usah dibatasi juga, pasti gak akan sepenuh minggu lalu lah. Bener kan saudara sekalian. Karena sudah pada pinter begitu. Nah tapi saya mau bilang, saudara yang berani datang bersama dengan saya tentunya sebagai hamba Tuhan, saya mengapresiasi saudara. Luar biasa. Kita cinta kepada Tuhan dan kita juga percaya ada perlindungan Tuhan. Amin saudara sekalian. Yang di rumah juga tidak masalah, asal hatimu tertuju kepada Tuhan.
Tapi gunakan platform sosial media untuk memberitakan kabar baik. Karena apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara-saudara, memang yang mengunjungi ikut ibadah on-site jauh lebih berkurang dibandingkan dengan sebelum masa pandemi. Tapi yang ikut ibadah online meningkat luar biasa. Ini kan kemajuan teknologi yang harus kita kuasai, kita taklukkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dunia boleh berubah, tapi orang percaya akan selalu mendapatkan hikmat untuk berkemenangan di dalam pergumulannya bersama Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian saya percaya, kalau Roh Kudus menuntun hidup kita, keluarga kita juga tetap akan mendapatkan kekuatan menjadi lebih kokoh di era digital ini. Karena kita gunakan semua sarana untuk pertumbuhan rohani kita, juga untuk menyebarkan kabar baik kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Siapa di antara saudara yang pada masa atau era digital ini sungguh-sungguh ingin meningkatkan komunikasi yang baik? Pertama dengan Tuhan, kedua dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan sampai alat komunikasi menjauhkan kita dari Tuhan dan keluarga. Tapi kuasai, manfaatkan itu untuk pertumbuhan rohani kita dan juga untuk pemberitaan kabar baik. Selalu minta dituntun oleh Roh Kudus, maka ada kemenangan yang Tuhan akan berikan. Siapa yang rindu hidup pribadi kita, kerohanian kita, keluarga kita makin bertumbuh, bahkan pada masa pandemi ini, mari kita angkat tangan atau taruh tangan di dada saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan ini. Biar kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan, bahkan di masa pandemi, karena kami ingin menaklukkan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar ya Tuhan, kemajuan teknologi tidak membuat kami lebih sekuler, lebih duniawi, tapi justru kami gunakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan keluarga kami masing-masing, pulihkan, satukan, biar kepahitan, kegeraman, kemarahan diganti menjadi kasih, pengampunan, sukacita. Dan ajarkan seluruh jemaat bisa ada mesbah keluarga, supaya kami sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan sendiri. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.
Puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala buat firman dan beberapa info yang boleh memberkati kita semua. Ada beberapa informasi tambahan. Di minggu ini kita akan memberikan persembahan. Setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu dapat memberikan ke kotak persembahan yang ada di depan. Bisa juga transfer dengan menggunakan mesin EDC dan juga scan barcode di banner depan. Bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah online, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar atau screen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa kembali dalam Battle News. Berikut kami sampaikan informasi untuk Anda semua. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Yang diadakan pada Kamis, 27 Oktober jam 7.30 malam, live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kuat dalam Tuhan, bagian kelima. Bethel Business Community bekerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha mengadakan acara pelatihan entrepreneurship bertemakan Business Starter Pack, Business Know-how and Communication, Part 1. 7 Biggest Startup Main Mistakes. Bersama pembicara Bapak Edi Surbakti. Acara dilakukan secara onsite di GBI Bethel Mekarwangi pada Jumat 28 Oktober jam 6 sore. Acara tidak dikenakan biaya, namun diperlukan pendaftaran sebelumnya melalui link berikut ini. Bapak dan Ibu, mari ajak anak Anda untuk bergabung dalam Become Bethel Kids pada Jumat 28 Oktober jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Biarlah anak kita dapat memuji Tuhan dan berinteraksi dengan teman. Bergabunglah dalam doa Sabtu pagi pada Sabtu 29 Oktober jam 6 pagi bersama Pendeta Dr. Joko Prihanto yang dilakukan secara onsite di GBI Bethel Mekarwangi dan disiarkan online melalui YouTube channel GBI Bethel. Dan doa Sabtu pagi di GBI Bethel Hyper Square jam 6 pagi bersama PDP Rene Mangindaan. Mari ajak saudara, teman, rekan untuk berdoa bersama-sama. Bapak dan Ibu, ibadah Bethel Senior Club kembali diadakan pada Sabtu 29 Oktober jam 9 pagi. Diadakan onsite yang berlokasi di GBI Bethel Mekarwangi. Hadir sebagai pembicara PDP Adi Wirawan. Berikut ini adalah jadwal ibadah onsite dan online GBI Bethel Bandung. Ibadah onsite 29 Oktober di GBI Bethel Taman Kopo Indah jam 5.30 sore bersama pembicara Pendeta Yusuf Tarigan. 30 Oktober di GBI Bethel Hyper Square jam 7.30 dan 10.30 dilayani Pendeta Lasma Katerina. 30 Oktober di GBI Bethel Mekarwangi jam 7.30, 10.30 dan 4.30 sore dengan pembicara Pendeta Dr. Poltak Sibarani. Berikut ibadah online yang disiarkan melalui YouTube channel GBI Bethel. Bagi yang mengikuti ibadah secara onsite, pastikan Anda telah divaksin, tunjukkan bukti vaksin menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, serta wajib menggunakan masker sesuai standar kesehatan. Anda belum gabung Become? Gabung dong, mumpung ada Become Day. Selama bulan November, kesempatan baik untuk Anda bergabung. Bagi Anda yang pertama join akan mendapat kaos eksklusif. Hubungi konter Become setelah ibadah selesai. Yuk gabung, rugi kalau nggak ikut Become. Mari dukung pembangunan The Journey. Dapatkan formulir yang tersedia di konter depan. Anda dapat mengisi dengan memberi tanda cek pada pilihan Rp100.000 per hari atau Rp60.000 per hari atau diisi sesuai nominal yang Anda inginkan sebagai janji iman saudara selama 7 bulan. Saya mendorong saudara yang terbeban, silahkan mentransfer ke rekening ini. Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum kita doa berkat, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kita semua sama-sama diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang sudah diberkati. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang baru. Dan jikalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa buat Bapak Gembala senior kami, Bapak Pendeta Julius Ishak. Biarlah Engkau akan memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan urapan yang baru, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati keluarganya, berkati kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Tuhan juga akan terus memakai, mengurapi hamba-Mu ini, supaya semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang, bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan perlindungan-Mu senantiasa. Sebagai ketua sinode juga Tuhan berkati supaya dia menjadi pemimpin yang bisa membawa hamba-hamba Tuhan lebih dekat lagi kepadamu, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, khususnya di Gereja Betel Indonesia. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa buat setiap kami, keluarga-keluarga kami, supaya melalui kehidupan kami, keluarga kami diberkati Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami hubungan yang tidak baik di dalam keluarga, mungkin antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, atau menantu dengan mertua, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau pulihkan setiap hubungan keluarga kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami kuasa-Mu, pemulihan-Mu Tuhan, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga teladan, menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga bersatu hati berdoa buat Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Kami mohon Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan, pemimpin kami, urapi Tuhan dengan hikmat, dengan roh yang takut Tuhan, juga seluruh pemerintah baik yang di pusat maupun sampai di daerah, dari yang terendah sampai yang tertinggi, kami mohon berikan roh yang takut akan Tuhan. Dan khususnya Tuhan pada masa pandemi ini, kami mendengar ada lonjakan yang tinggi. Kami mohon Tuhan kasih karunia-Mu supaya Indonesia boleh diselamatkan Tuhan. Segala roh maut kami tolak, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Dan biarlah orang lain mengalami sakit COVID Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Juga vaksinasi yang akan diadakan Tuhan berkati, supaya semuanya berjalan dengan baik dan membuat efektif, sehingga kami boleh sehat dan kami boleh tetap hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau berdoa, membuka hati kami, juga mengangkat tangan kami baik yang onsite maupun yang online Tuhan. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga kami. Mari saudara, arahkan hati dan angkat tangan kita, kita akan terima berkat dari Allah Bapa kita yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang yang melimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, yang indah melalui Roh Kudus-Nya, yang senantiasa akan mengajar, menuntun kita, melindungi kita, mulai hari ini, membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan dengan percaya. Bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.